Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang nantinya kita dapat akan menjadi ilmu yang manfaat serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang puasa. Ya, ada yang tahu? Ya, kita membahas tentang puasa. Puasa itu menahan rasa lapar, rasa dahaga, dan hawa nafsu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang i'tikaf. I'tikaf di sini ialah berdiam diri di dalam masjid. Namun ketika bulan puasa disunahkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita melakukan i'tikaf di hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka pahalanya akan lebih besar. Ini saya memiliki sebuah cerita, yaitu tentang ulat bulu, di mana ulat bulu ini sangat tidak disukai oleh orang-orang. Ulat bulu ini sangat dibenci oleh orang-orang. Bahkan orang-orang ketika bertemu dengan ulat bulu itu orang-orang akan bersifat jijik pada ulat bulu tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh ulat bulu agar ia menjadi lebih baik? Ia berproses dengan sungguh-sungguh. Ia melewati proses yang namanya kepompong. Di sana ia menahan lapar, menahan dahaga, menahan semuanya demi menjadi lebih baik lagi. Ketika sudah tiba pada waktunya, ulat bulu ini dari ulat bulu menjadi kepompong, dan dari kepompong akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini sangat disukai oleh orang-orang. Bahkan sedikit sekali orang-orang yang tidak suka pada kupu-kupu. Jadi marilah kita berpuasa dengan harapan akan menjadi lebih baik ke depan. Berpuasa agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, melalui metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian i'tikaf. Yang kedua, membacakan dalil nakli tentang i'tikaf, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Yang ketiga, menjelaskan hukum i'tikaf. Yang keempat, menyebutkan syarat i'tikaf. Yang kelima, menyebutkan rukun i'tikaf. Yang keenam, menyebutkan hal-hal yang diperbolehkan dan dapat membatalkan i'tikaf. Yang ketujuh, menyebutkan amalan-amalan yang dianjurkan ketika beriktikaf. Yang kedelapan, mempraktikkan tata cara melaksanakan iktikaf yang benar. Sekarang langsung saja pada materi, yaitu pengertian iktikaf. Iktikaf di sini berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar infinity dari i'takafah ya'takifu iktikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jadi i'tikaf di sini berdiam diri di dalam masjid dengan tata cara tertentu. Di sini ada dalil nakli tentang i'tikaf.
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war rukka'is sujud. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Nah, berapa mulianya orang-orang yang sedang beriktikaf di dalam masjid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahnya terlebih dahulu untuk orang-orang yang beriktikaf. Dan selanjutnya yaitu hukum iktikaf. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seorang bernazar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah. Hukumnya itu sunnah muakkad, kapan saja dilakukan. Namun, bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Jadi, dapat disimpulkan di sini hukum iktikaf ialah sunnah. Menjadi wajib ketika orang ini ketika salah satu orang bernazar untuk melakukan iktikaf, maka wajib baginya untuk melakukan iktikaf. Dan ketika iktikaf ini dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hukum iktikaf ini akan menjadi sunnah. Sunnahnya itu akan lebih tinggi lagi. Sunnahnya beda dengan ketika iktikaf ini dilakukan pada hari-hari biasanya. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adiba, NIM T2019-1216. Di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun iktikaf. Yang pertama yaitu syarat. Syarat iktikaf ada 5. Yang pertama yaitu Islam, balik atau mumayyiz. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima suci dari hadas besar. Selanjutnya yaitu rukun iktikaf. Yang pertama, niat yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat beriktikaf di masjid ini karena Allah. Yang kedua yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Hal-hal yang membatalkan iktikaf yang pertama yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, gila. Yang keempat, mabuk yang disengaja. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, keluar masjid tanpa uzur. Yang kesembilan, keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf.
1. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda atau buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan. Yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. 4. Makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafita Anggraini, NIM T 2019-1226. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang pertama, amalan itu yaitu sholat. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, bersolawat. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Selanjutnya yaitu yang kedua, tata cara beriktikaf. Nah, tata cara tersebut yang pertama, bersuci dari hadas. Yang kedua, membaca doa masuk masjid, melangkahkan kaki terlebih dahulu. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Niatnya, usolli sunnatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, berniat untuk beriktikaf dan seterusnya. Nah, yang kelima, membaca doa keluar masjid dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu hikmah dari iktikaf. Yang pertama, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian, akan mengalirkan energi positif yang bermanfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok atau yang biasa disebut dengan muhasabah. Yang keempat, mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Selanjutnya yaitu menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhiratnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa itikaf ialah berdiam diri di dalam masjid. Rukun-rukun iktikaf ialah niat dan berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Niatnya di sini Bapak harap anak-anak dapat menghafalnya ya. Dan hukum iktikaf itu sunnah menjadi wajib ketika orang itu bernazar untuk melakukan iktikaf. Dan ketika iktikaf ini dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka level kesunahannya akan lebih tinggi dibanding pada hari-hari biasanya. Seperti itu kesimpulan dari Bapak terkait materi yang telah disampaikan tadi. Ya, Bapak harap kalian paham semua ya, dan coba ketika 10 hari terakhir nanti dicoba-coba untuk beriktikaf. Kan eman-eman ya, 1 tahun sekali bulan puasa, eman-eman karena pahalanya begitu besar. Dan tetap semangat puasanya, jangan sampai bolong-bolong. Puasa tarawih itu semua jangan sampai bolong-bolong. Oke? Ya, sekian dari Bapak dan rekan-rekan Bapak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.